Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dikasihi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang dengan penuh kerendahan hati kita. Kita membutuhkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Ini kami Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Bukan karena kebaikanku, oh, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Benar Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya.
diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan kebaikan kami Tuhan, bukan kecakapan kami Tuhan, bukan baik rupa kami, bukan karena kegagahan kami, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau layakan hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Bukan karena kegagahan dan kekuatan kami, Engkau pakai setiap kami. Kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan taruh buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami rindu Roh Kudus-Mu terus berada di dalam hidup kami, memenuhi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan firman-Mu. Biarkan firman-Mu boleh menjadi makanan rohani kami, yang menguatkan kami, yang menyehatkan rohani kami Tuhan, yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu, mengurapi Tuhan. Kiranya lidah bibir hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan memberkati kami semua di tempat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam hari yang baru, harapan yang baru, kita akan bersama-sama memulai dengan sukacita yang datang dari Tuhan, dan kita akan memohon penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan melalui perenungan di hari ini, yaitu dengan satu tema tentang kerendahan hati. Jadi mari kita hari ini untuk belajar tetaplah rendah hati. Kita akan bersama-sama mengawali dari kitab Lukas 14 ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini punya sebuah kecenderungan untuk ingin yang namanya dipuji, diperhatikan, kemudian lebih lagi untuk kecenderungan untuk diprioritaskan, dihargai. Bahkan manusia itu memang punya kecenderungan tidak mau untuk direndahkan atau disepelekan. Karena manusia ini memang punya sifat yang namanya ingin meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam kehidupan sekarang ini, di zaman sekarang ini,
sulit memang untuk merasa atau membuat diri kita itu untuk tetap rendah hati. Tetapi di dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca hari ini, kita diarahkan pada satu sikap yang tentunya kita sering mendengar, apalagi terlebih di dalam satu bulan. Di bulan ini adalah kita dibawa untuk masuk di dalam sebuah sikap bagaimana kehidupan kita itu tentang kerendahan hati. Nah, arti rendah hati itu sendiri pun pada dasarnya menggambarkan bahwa diri kita ini memiliki sebuah kekurangan. Kalau kita merasa memiliki sebuah kekurangan, maka kita akan melihat bahwa orang lain itu dengan sendirinya kita bisa menghargai. Dari ayat Lukas 14 ayat yang ke-11 ini kita mendapatkan satu pembelajaran bahwa rasa ingin dihargai atau dipuji itu merupakan awal dari sebuah kesombongan. Jadi manusia cenderung ingin dihargai, dipuji, itu kalau tidak hati-hati adalah merupakan sebuah awal dari sikap kesombongan. Dari Amsal 16 ayat 18 sampai 19 dikatakan, kesombongan mendahului kehancuran dan sikap sombong mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Nah, Bapak Ibu, kita memang manusia itu cenderung untuk sombong, maka hidup kita itu harus selalu di dalam kewaspadaan. Bagaimana kita ini menyadari bahwa firman Tuhan mengatakan dengan jelas kesombongan itu mendahului kehancuran. Bagaimana sikap untuk sombong atau tinggi hati itu akan membawa hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita selanjutnya. Maka kalau kita pun memiliki rasa ingin dihargai, ingin dipuji, yang membawa itu adalah ke dalam kesombongan, maka kita akan jatuh di dalam kehidupan selanjutnya. Di dalam misalnya sebuah kompetisi mengharuskan kita memang berbuat baik, berbuat yang terbaik di dalam sebuah kompetisi. Tetapi kompetisi itu kalau kita memiliki sikap hanya untuk menonjolkan kemampuan kita, kekayaan kita, mungkin menonjolkan keterampilan kita, power kita, dengan satu tujuan supaya dihargai dan dipuji oleh orang lain, kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bukan milik kita, tetapi itu adalah datangnya dari Tuhan. Nah, kalau itu kita tidak sadari, itulah menjadi awal sebuah kesombongan, dan akhirnya melalui tindakan merasa bahwa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling benar, paling bisa, itu akan membawa di dalam kehidupan selanjutnya adalah jatuh, bahkan itu bisa membuahkan sebuah kehancuran dari sikap hidup kita. Nah, kerendahan hati dan kelembutan itu akan memberikan kita sebuah strategi bagaimana kita ini bisa memiliki power yang kuat untuk memperoleh di dalam kehidupan yang lebih baik, tentu kehidupan di dalam iman kita di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah hal yang pertama, bahwa rasa ingin dihargai dan dipuji itu adalah merupakan awal dari kesombongan. Pelajaran yang kedua yang kita dapat dari bacaan yang kita baca tadi adalah ada panggilan untuk rendah hati. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan untuk memiliki sebuah sikap yang namanya sikap rendah hati. Mengapa kita dipanggil untuk memiliki sikap rendah hati? Karena di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, Tuhan sendiri akan membimbing di dalam hidup kita, bahkan mengajarkan hal-hal yang
lebih baik, hal-hal yang berkenan. Kita terpanggil untuk bersikap rendah hati, bagaimana kita menjaga keseimbangan atau di dalam kehidupan kita itu menjaga bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup dengan cara pandang yang disebut cara pandang ilahi. Jadi Tuhan mengajarkan bahwa apa yang di dalam kehidupan kita sering bertentangan dengan pengajaran dunia. Kalau di dunia ini mengajarkan apa yang aku dapatkan. Jadi sikap yang ditawarkan oleh dunia, melihat segala sesuatu dari sudut pandang apa yang aku dapatkan. Tetapi Tuhan membawa kita untuk memiliki sikap rendah hati, itu diubah. Bukan apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang dapat aku berikan. Inilah sebuah panggilan untuk sikap hidup rendah hati di dalam kehidupan kita, supaya kita ini bisa, apa yang dapat aku berikan, apa yang aku dapat persembahkan, apa yang dapat aku berikan kepada sesamaku, apa yang dapat aku berikan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang dapat aku berikan. Itulah yang namanya mengubah pandangan hidup kita supaya kita tetap rendah hati. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki rasa kesadaran bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita, melainkan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita ini hanya mementingkan diri kita sendiri yang merupakan hal yang kita inginkan supaya kita dipuji, itu akan tidak berarti. Di situ dikatakan pujian yang sia-sia, tetapi kita harus menganggap bahwa orang lain itu adalah lebih daripada kita, karena kita memiliki kekurangan, kita memiliki kelemahan. Kalau kita menyadari bahwa kita ini memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, kita bisa bersikap yang namanya rendah hati. Lalu kemudian ketika kita panggilan rendah hati itu sudah kita terima, apakah yang akan kita dapatkan dari sikap rendah hati atau kerendahan hati kita yang sudah kita lakukan? Tuhan memberikan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk tetap rendah hati itu tetap membawa hasil, membawa upah, membawa hal yang kita dapatkan. Bahkan Tuhan memberikan di situ adalah memberikan kekayaan. Dalam hal ini kekayaan tidak hanya bersikap yang namanya secara duniawi, harta, tetapi kita punya kekayaan, kaya saudara, kaya ilmu, kaya hal-hal yang kita bisa membawa hidup kita itu berguna bagi orang lain. Itu adalah sebuah kekayaan. Kemudian Tuhan memberikan lagi yang namanya kehormatan. Kalau kita berada di dalam koridor Allah, kalau kita berada di dalam setiap kerendahan hati, membawa hidup kita di dalam masyarakat dengan kerendahan hati, kita tentu akan dibawa Tuhan di dalam kehormatan. Orang-orang di sekitar kita akan menghormati tanpa kita tidak usah minta ingin dipuji atau ingin dihormati. Tetapi mereka dengan sendirinya, karena kasih Allah yang ada di dalam hidup kita, kerendahan hati yang ada di dalam hidup kita itu terpancar karena ada kasih Allah, maka orang lain akan memberikan penghormatan itu dengan sendirinya. Lalu kehidupan adalah sesuatu yang hidup, yang membawa suasana itu lebih baik. Kehidupan itu bisa membawa suasana yang tadinya sunyi kemudian menjadi ramai, kemudian ya tadinya kering menjadi hal-hal yang indah. Itu adalah hidup
membawa hal-hal sesuatu yang dibawa untuk menjadi lebih baik, maka kalau kita membawa sikap kita, hidup kita di dalam kerendahan hati, Tuhan sudah menyiapkan yang namanya upah bagi kita, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita rindu menjadi orang-orang yang bisa memiliki sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Lalu bagaimana cara kita untuk mendapatkan itu semua? Untuk mendapatkan kerendahan hati, hanya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dibawa oleh Roh Kudus masuk di dalam sikap hidup bahwa kita ini membutuhkan yang namanya Tuhan, membutuhkan yang namanya penuntun di dalam hidup kita supaya kita bisa hidup berkenan kepadanya. Berikan pengakuan bahwa Tuhan di setiap hidup kita diberikan anugerah olehnya karena kita memiliki yang namanya kasih karunia. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan dan kita ini hidup di dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari, di pagi hari ini kita dibawa untuk tetap memiliki kerendahan hati, supaya kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kita ini lebih besar di dalam setiap kehidupan kita. Selamat memasuki hari ini dan tetaplah untuk rendah hati. Amin.